Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pembudidaya maggot BSF ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sebelum-sebelumnya. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan semuanya baik-baik saja. Dan di video kali ini kita berada di kandang BSF dan saya juga mau memperkenalkan kepada teman-teman apa itu lalat BSF. Nah, ini lalat BSF ini adalah lalat yang berwarna hitam ya, karena BSF itu artinya itu black soldier fly. Itu namanya lalat tentara hitam. Jadi dia bentuknya itu panjang, berwarna hitam. Beda dia dengan lalat yang biasa kita temui itu seperti lalat hijau ya. Ada juga lalat hitam tuh ya, yang kecil-kecil itu. Ah, ini beda. Beda kali gitu. Jadi untuk teman-teman yang pemula gitu, jangan kira lah ulat ulat yang kita pelihara ini adalah lalat hijau, bukan ya. Ini bisa kita perhatikan ya, ini di dalam kotak ataupun di dalam jaring ini itu penuh dengan yang kita budidaya itu lalatnya ya, dari awalnya itu dari prepupa. Nanti kita bahas soal prepupa. Nah, ini kita bahas tentang kandangnya. Jadi buat teman-teman, kadang kan banyak yang bertanya itu, kandangnya itu seperti apa bang ya, biar supaya saya bisa buat atau bisa contohkan. Mana tahu saya bisa contoh ya kan. Iya, gitu ya kan. Boleh bang, boleh bang. Itu biasanya saya beli jaringnya itu bang ya. Abang jadinya, bang, ini untuk beli jaringnya saya itu untuk jaringnya ini saya beli, nggak ada saya tempah atau apa, karena saya mau simple aja. Jadi bisa tuh belinya di online shop gitu ya kan. Jaring yang pakai alas, jangan jaring yang tidak pakai alas ya, karena dengan keadaan buat kandangnya itu seperti dibuat dari kayu dan alasnya itu juga kayu, kita harus butuhkan jaring yang memakai alas. Ini contohnya di kanan saya juga ada kandang jaring BSF ya. Nah, di alas. Jadi di dalam situ nanti kita bakalan taruh semua prepupa yang bakalan kita masukkan ke dalam jaring itu. Tapi bentar dulu, kita bahas dulu jaringnya ini ya kan. Untuk jaringnya itu bagi pemula boleh ukurannya itu 1x1 bisa ya. 1x1 bisa, 1x2 juga bisa. Maksudnya panjang dan lebarnya 1x2. Dengan tinggi itu kalau bisa diusahakan itu 2 meter ya. Nah, ini kebetulan yang saya lihat video ini, yang di video ini, om-om atau abang-abang yang melihat video ini ukurannya 2x3. Jadi ukurannya agak besar dikit lah. Jadi kalau untuk pemula kita boleh lah tuh untuk ukurannya, biar supaya nggak kecil kali, 1-2 itu udah mantap gitu ya kan. Nah, ini satu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kandangnya. Karena di kandang kayu ini kita harus perhatikan ya gimana ukurannya gitu ya kan. Jadi om atau abang ini memilih contoh ukurannya itu 1x2. Jadi kalau untuk 1x2, abang usahakan kandangnya itu atau kayunya ya, rangkanya kita buat, usahakan itu rangkanya itu lebih dari 1 meter dikali 2 meter, maksudnya panjang dan lebarnya gitu. Karena gitu ya kan. Nah, ini seperti ini kandang ini 2x3. Nah, kebetulan saya buatnya itu dia lebih kalau untuk 2 meternya itu saya lebihkan itu 2,20 cm. Jadi lebih 20 cm. Itu kenapa disengaja dilebihkan 20 cm? Nah, ini bisa kita perhatikan kalau untuk lalatnya biasanya itu dia bertelur di tempat kayu atau di tempat selip. Jadi diusahakan kandang BSF kita ini jangan sampai lengket jaringnya itu dengan kayu. Jadi seperti ini, renggang ya, renggang semuanya. Wah, perhatikan ya, renggang. Ini lihat, diperhatikan di videonya, renggang semua. Jadi tidak menyentuh tiang atau lengket dengan kayu. Itu yang pertama.
gitu ya kan. Jadi kandang rangkanya itu lebih dari jaring yang kita pesan gitu. Dan gitu juga tingginya Om ya, tingginya juga seperti itu, jadi dilebihkan gitu. Oke, masuk lagi dengan alasnya nih. Di alas ya, dalam rangka ini saya buat alasnya itu, untuk alasnya itu lebih tinggi dari tanah. Jadi untuk tinggi dari tanah itu sekitar 20 atau 30 cm. Jadi dibuat alas dia seperti papan. Jadi aman dari hama-hama seperti semut, ya laba-laba atau apa segala macam gitu ya kan. Jadi lebih aman dan aman dari banjir juga gitu. Jadi aman lah pokoknya gitu ya kan. Oke. Lanjut untuk atas ya. Untuk penutup atas itu dia pakai seng. Nah, saya buat usahakan pakai seng. Kemarin itu saya lihat di teman-teman mereka pakai seng bening ataupun seng yang transparan. Tapi dikarenakan sekarang ya, di era sekarang itu suhu panas semakin lama semakin panas gitu ya kan. Jadi semakin panas nanti takutnya untuk lalut base shape-nya itu semakin lama, waktu di saat panas nanti mereka sebelum bertelur nanti bakalan mati duluan gitu. Jadi kan sayang gitu. Jadi saya upayakan seperti ini, dan alhamdulillah saya coba seperti ini, dan versi saya dan pengalaman saya alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Jadi ditutup bagian seng yang hitam ini ya, tertutup, tidak memakai transparan, dan di tengahnya saya buat seng yang transparan ya. Jadi atapnya itu transparan biar supaya mereka aktif, karena lalat BSF ini di saat panas ataupun di saat cuacanya itu panas mereka aktif untuk bertelur dan aktif untuk masa perkawinan gitu dia. Oke, dan berikutnya, untuk berikutnya ada juga versi teman-teman ya, dia memakai box untuk penyimpanan pupa agar supaya gampang menaruh pupanya ke dalam jaringnya gitu ya kan, memakai box. Tapi di sini versi saya tidak memakai box, saya pakai box yang, maksudnya box ini box yang tertutup gitu, maksudnya dia ada ruangan untuk pupa, tapi saya tidak memakai ruang pupa. Ini saya buka aja nih ya kan. Nah, ini saya taruh ember ya. Saya taruh ember-ember gini, saya letakkan. Jadi apabila nanti prepupa atau pupanya sudah kosong, telah keluar semua lalatnya ataupun sudah keluar, pokoknya udah menetas lah dibilang gitu ya kan, keluar gitu ya kan, itu langsung saya ganti lagi dengan pupa baru gitu aja. Jadi saya masuk ke dalam jaring ini gitu ya kan. Dan satu lagi, setelah nanti sudah masuknya, setelah nanti sudah terbangunnya nanti kerangka jaring, terus pupanya sudah masuk, diusahakan di alasnya itu, atas alas jaringnya itu diusahakan memakai alas plastik. Nah nih, apa gunanya di alas plastik ini ya, dari pengalaman saya, sengaja saya buat seperti ini di alas plastik, sengaja gitu ya kan. Nanti suatu saat nanti ada sebagian lalatnya itu bertelur di bawah alas jaring gitu. Jadi kalau misalnya dia bertelur di alas jaring, itu kemungkinan susah kita panen. Jadi sengaja saya taruh alas plastik biar supaya kalau misalnya dia bertelur di bagian bawahnya tempat untuk kita sediakan telur seperti ini gampang dikerok. Nah, jadi gampang dikerok ya, tuh seperti itu juga ya. Jadi gampang kerok, jadi bisa kita gampang memanennya gitu ya aja sih sebenarnya gitu ya kan. Dan jangan lupa juga ya, di tengah-tengah jaring ini saya taruh bukan alas, apa namanya, kelaras pisang. Nah di tengah gini, agar supaya sebagian lalatnya itu nengkrengnya di situ. Boleh ditaruh di satu, ditaruh dua juga boleh ya.
sekarang bebas ke itu nggak ada ngaruhnya gitu, tapi lebih mantapnya ya ditaruh gitu biar supaya ada tempat cengkrengan di tengah-tengah agar supaya lalatnya gampang nongkrong. Mana tahu di tengah-tengah orang ini mau ngopi ya kan. Gitu dia. Jadi itulah hasil dari uh, cerita tentang atau pembahasan tentang pembahasan jaring, pembuatan jaring BSF ya, pembuatan jaring BSF. Jadi teman-teman, kalau katanya sulit untuk budidaya BSF itu enggak gitu, yang sulit itu enggak mau belajar gitu. Nah ini salah satu contoh juga untuk jaring BSF kita tuh, dari jauhan lihat ya, ya seperti ini. Jadi buat teman-teman ini jadi mungkin ini bisa jadi apa, jadi referensi dukungan untuk membuat kandang lalatnya ya. Mana tahu bisa jadi, ini kan juga bagus untuk teman-teman. Jadi mungkin sampai di situ aja video saya tentang cara pembuatan kandang BSF ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.